Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 44. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Selama kurun waktu beberapa hari, Xiaoyan telah berhasil memurnikan obat miliknya yang kemudian dia saat ini telah mendatangkan petir. Awan hitam mulai bergulung-gulung, suara gemuruh mulai terdengar dari arah langit. Senyuman kini telah muncul di wajah dari Xiaoyan karena menyaksikan kemunculan dari petir itu. Long Yi yang berdiri di samping dari Xiaoyan menatap tajam pada awan hitam yang berputar-putar di langit. Dia bisa merasakan kekuatan yang dahsyat dari petir yang berada di dalamnya. Tidak butuh waktu yang lama, Long Yi segera berubah menjadi sinar cahaya emas dan kemudian dia melesat ke arah langit. Akhirnya, pung! Petir yang telah berkumpul di langit pada saat ini pun langsung dilepaskan dari dalam awan hitam menabrak tubuh dari Long Yi. Namun hal itu tidak menimbulkan apapun, malah kekuatan dari petir tersebut diserap masuk ke dalam tubuh dari Long Yi ini. Xiaoyan pun cukup tercengang, tidak menyangka bahwa sebenarnya kemampuan menyerap petir dari seorang Long Yi ini juga telah meningkat. Setelah menyelesaikan urusan dengan pil petir itu, Long Yi pun kembali ke dalam ruangan milik Xiaoyan. Tubuhnya saat ini diselimuti oleh energi petir emas. Bahkan kekuatan di dalam tubuh Long Yi sekarang juga telah meningkat. Xiaoyan pun tersenyum puas menyaksikan adegan ini. Dia menepuk kepala dari Long Yi sambil mengatakan, "Long Yi, kau benar-benar luar biasa." Xiaoyan kemudian melambaikan telapak tangannya dan dia memasukkan pil energi darah satu warna ke dalam sebuah botol giok, lalu disimpan di dalam cincin penyimpanan. Pada akhirnya Xiaoyan akan melanjutkan pembentukan pil energi darah ini. Keberhasilannya pun meningkat dan setiap kali pil petir muncul di langit, Long Yi akan segera meluncur untuk menerima serangan petir itu yang kemudian diserap ke dalam tubuhnya. Peningkatan kekuatan di dalam tubuh Long Yi kali ini menjadi tidak terduga dan Xiaoyan merasa apabila peningkatan ini terus berlanjut, maka tidak akan lama lagi Long Yi pasti akan bisa menembus bintang 3 Daodi. Apabila hal itu benar-benar terjadi, maka Long Yi bisa dianggap sebagai kartu traf lainnya yang cukup kuat dari seorang Xiaoyan. Setelah beberapa kali melakukan pemurnian, Xiaoyan merasa cukup lelah. Dia kemudian duduk bersila sambil memejamkan mata, mengaktifkan seni roh darah untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya. Kali ini Xiaoyan menjadi semakin mahir saja di dalam memurnikan pil energi darah dan kemampuan alkemisnya juga terus meningkat. Kita berpindah pada rumah lelang Dasang. Setelah cairan Kingling satu warna dilelang, penawarannya benar-benar luar biasa karena terus meningkat. Akhirnya mencapai 100 koin tanda naga per botol. Hanya dalam waktu setengah hari saja, semuanya sudah terjual habis. Berita itu pun menyebar dengan cepat dan akhirnya membuat banyak orang berbondong-bondong menuju rumah lelang Dasang. Mereka menuntut untuk memesan cairan Kingling lebih banyak. Di antara mereka juga ada beberapa keluarga besar yang memesan dalam jumlah yang sangat luar biasa. Kehebohan ini pun menjadi tersebar di dalam distrik aliansi bisnis. Khasiat dari cairan Kingling satu warna telah terbukti sehingga penjualannya pun menjadi laris manis. Seperti prediksi sebelumnya, harga yang diperkirakan oleh Le Shaolong sebelumnya juga telah terbukti, yaitu mencapai 100 koin tanda naga per botolnya. Namun yang tidak diantisipasi oleh Zhenny dan juga Le Shaolong adalah bahwa jumlah permintaan dari orang-orang di pasar itu menjadi meningkat lebih dari apa yang mereka bayangkan. Semakin banyak orang mengetahuinya, maka harga per botolnya juga terus meningkat. Le Shaolong dan juga Zhenny pada saat ini terlihat nampak gembira. Le Shaolong pun akhirnya bergegas mencari Xiaoyan, tapi dia mendapati bahwa Xiaoyan telah melakukan pengasingan diri, sehingga dengan wajah yang cukup murung, Le Shaolong harus kembali. Dia pun menemui Zhenny yang sedang memegang sebuah botol giok
Lalu Le Shaolong pun mengatakan, "Nona muda, pria berjubah hitam yang menggunakan topi bambu yang telah bertemu dengan dirimu, seharusnya dia adalah Xiaoyan, bukan?" Zenny pun tersadar dan kemudian dia menimpali, "Oh, aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas sih, tapi aku bisa menduga dan memastikan bahwa itu memanglah Tuan Muda Xiaoyan." Le Shaolong melirik botol giok yang berada di tangan dari Zenny dan dia pun bertanya, bagaimanakah efek pengobatannya? Benarkah seperti apa yang dia katakan? Mampu memulihkan seketika seluruh dogi dari bintang 2 dodi meskipun orang itu berada di tahap puncak. Zenny menganggukkan kepalanya. "Benar, aku sebelumnya telah meminta seseorang untuk mengujinya di tempat dan itu juga disaksikan oleh tetua Chen Bing, pemuda berbadan kekar itu yang doginya sudah habis langsung sepenuhnya terisi kembali dan bahkan luka-luka yang berada di tubuhnya mengalami penyembuhan secara tidak terduga." Le Shaolong sambil tersenyum dia mengatakan, "Oh, luar biasa sekali. Aku bahkan belum pernah mendengar ramuan pemulihan dogi yang juga memiliki efek penyembuhan." 100 koin tanda naga. Itu adalah harga yang terlalu murah. Zenny kemudian segera menimpali. "Senior Le Shaolong, kau telah berjasa besar bagi aliansi bisnis kali ini. Aku akan meminta pada paman untuk memberikanmu hadiah yang besar." Le Shaolong menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Untuk hal itu mari kita bicarakan belakangan saja. Saat ini yang harus kita lakukan adalah menemui Xiaoyan." Zenny menganggukkan kepalanya dan tiba-tiba saja dia bertanya, "Apakah kita sudah menyelidiki Xiaoyan secara detail?" Le Shaolong kemudian melaporkan semua yang dia ketahui tentang Xiaoyan kepada Zenny ini. "Seharusnya kita sudah melakukannya, bukan? Begitu aliansi ini menerima kabar tentang token iblis darah, mereka telah mengirimkan orang ke provinsi Kaisar untuk melakukan penyelidikan. Aku tidak begitu jelas tentang detailnya, tapi ku dengar Xiaoyan ini baru berada di dalam benua Dodi kurang dari 1 tahun. Dia adalah seorang jenius dari klan Xiao. Pertama kali dia berkultivasi, dirinya bisa bertahan selama 1,5 bulan. Lalu tanpa alasan yang jelas, Xiaoyan menghilang dan memasuki reruntuhan kuno. Tidak lama setelah keluar, dia menjadi orang yang telah mencapai level bintang 3 Dodi. Xiaoyan ini adalah seorang yang memiliki kemampuan dewa. Dia juga punya api surgawi. Aku bahkan bisa melihatnya sendiri menggunakan mata kepalaku ketika Xiaoyan diserang oleh seorang tetua dari Balai Pil." Mendengarkan informasi yang cukup detail dari seorang Le Shaolong membuat Zenny hanya bisa mengangkat alisnya. Dia tidak menduga bahwa Xiaoyan adalah orang yang cukup mengerikan seperti ini. Kemampuan serta bakatnya tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Zenny pun bertanya kembali, "Selain ramuan yang bisa langsung memulihkan dogi dari bintang 2 dodi, tahukah kau apalagi yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan ini?" Le Shaolong segera tersenyum kejut. Dia menggelengkan kepalanya yang kemudian mulai menjawab pertanyaan dari Zenny. "Seharusnya ada juga cairan obat yang bisa langsung memulihkan dogi bintang 3 serta bintang 4 secara penuh. Adapun hal lain, mungkin juga ada pil obat untuk penyembuhan darurat. Selain itu, aku tidak yakin. Bagaimanapun juga peringkat alkemis dari Xiaoyan saat ini masih terlalu rendah. Bahkan jika dia memiliki resep yang bagus, mungkin dia tidak bisa memurnikannya. Namun, Xiaoyan ini memegang inti binatang iblis bintang 6 Dodi di tangannya. Dan meski dia sangat membutuhkan uang saat ini, dia masih tetap tidak mau menjual inti binatang iblis bintang 6 Dodi tersebut. Jadi kurasa, setidaknya Xiaoyan memang memiliki sebuah resep peringkat 6 di tangannya yang akan dia murnikan ketika sudah mencapai alkemis tingkat ke-6. Zenny kemudian menimpali perkataan dari Le Shaolong. "Jika apa yang kau katakan benar, maka Xiaoyan ini pasti telah mendapatkan semua resep dari Kaisar Iblis Tua. Mustahil baginya hanya mendapatkan resep tingkat rendah
Dan seperti yang kau lihat, hanya satu jenis cairan obat tingkat kaisar level 2 yang memiliki momentum penjualan begitu baik. Jika itu, tingkat kaisar level 3 dan 4 disempurnakan, memonopoli pasar pil obat pemulihan doki bisa diprediksi. Ditambah lagi, pil obat penyembuhan yang kau sebutkan, dua jenis ini memiliki permintaan terbesar di dalam pasar pil obat. Masalah ini terlalu penting dan kita harus segera melaporkan pada paman. Zenny sudah mengambil sebuah keputusan tegas. Dengan cepat, dia pun memberikan instruksi pada Lei Shaolong. Ikutlah bersama dengan diriku, kau tahu lebih banyak detail tentang Xiaoyan ini. Di dalam aliansi bisnis ini, ada sebuah ruangan yang cukup mewah serta megah. Seorang pria parubaya duduk di dalam tempat itu. Tidak lama kemudian Zenny dan juga Lei Shaolong datang, kemudian memberikan sebuah penjelasan kepada pria parubaya ini. Alhasil, sang pria parubaya pun cukup terkejut dan dia spontan berkata, "Apa? Xiaoyan? Benarkah itu adalah Xiaoyan yang kita cari-cari?" Pria parubaya ini bernama Zhen Bufan dan dia adalah presiden aliansi bisnis yang terkenal di dalam benua Dodi. Mendengarkan pertanyaan dari Zhen Bufan membuat Zenny dan juga Lei Shaolong menganggukkan kepalanya secara serempak. Zhen Bufan bertanya kembali, "Bisakah kau memastikannya?" Lei Shaolong menjawab, "Seharusnya hal itu bisa dikonfirmasi." Zhen Bufan kemudian berkata dengan nada yang cukup tegas, "Apa maksudmu harus bisa dikonfirmasi?" Lei Shaolong dengan cepat menjelaskan, "Saat ia datang menemuiku, kebetulan aku sedang bertugas di luar dan nona muda yang menerimanya. Dia menggunakan penutup wajah berupa topi bambu yang besar dan juga menggunakan jubah berwarna hitam. Dia membawa sekitar 30 botol cairan obat untuk dilelang. Nona muda belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi ia tidak bisa memastikan apakah itu benar Xiaoyan atau bukan. Tapi menurutku, cairan obat itu seharusnya memang hanya bisa dimurnikan oleh Xiaoyan." Zhen Bufan kemudian berkata, "Oh, memangnya cairan obat apa?" Lei Shaolong kemudian berkata, "Itu adalah cairan obat yang langsung bisa mengembalikan doki 100% dari seseorang yang berada di puncak bintang 2 Dodi." Wajah dari Zhen Bufan kemudian menegang. "Apa? Bisa langsung memulihkan doki 100%? Zenny mengeluarkan botol giok yang berisi cairan Kingling satu warna. Dia menyerahkannya pada Zhen Bufan sambil berkata, "Paman, aku sengaja menyisakan satu botol. Silahkan Anda lihat sendiri." Pandangan mata dari Zhen Bufan pun berbinar ketika dia mengambil botol giok pemberian dari Zenny dan kemudian mulai mencium aroma di dalamnya, membuat kilauan mata Zhen Bufan menjadi semakin intens. Dia kemudian berkata, "Apakah kalian sudah mengujinya?" Zenny menganggukkan kepalanya. "Aku sendiri telah meminta seseorang untuk melakukan pengujian dan ternyata tidak hanya memulihkan doki tapi juga memiliki efek penyembuhan." Zhen Bufan pun cukup gembira. Hebat sekali. Ternyata aku benar. Xiaoyan ini memang telah mendapatkan resep dari Kaisar Iblis Tua. Sekarang kita punya harapan untuk bisa bersaing dengan Balai Pil di dalam pasar pil obat. Lei Shaolong kemudian memberikan saran, "Presiden, bagaimanakah menurut Anda? Haruskah kita mengirimkan orang untuk mengendalikan klan Xiao?" Zhen Bufan pun menggelengkan kepalanya. "Tidak, hal itu hanya akan memperumit masalah. Jangan membuat mereka khawatir. Kirimkan saja orang untuk melindungi Xiaoyan sepanjang waktu. Tapi jangan sampai Xiaoyan menyadari jika ada orang yang secara diam-diam melindunginya. Cobalah untuk mencegahnya menghubungi orang lain. Semua informasi tentang dia harus dilaporkan padaku secara pribadi dan ini harus dirahasiakan sepenuhnya. Lagi pula, berikan juga perlakuan terbaik bagi Xiaoyan. Berikan dia kartu kristal ungu dan cobalah untuk memenuhi semua permintaannya. Kita harus melakukan yang terbaik untuk menarik Xiaoyan ke dalam kubu kita." Zhen Bufan segera meletakkan botol giok dari cairan Kingling di atas meja
dan dia sudah mengambil keputusan yang tegas. Tiba-tiba saja terdengarlah suara gemuruh dari langit. Petir yang cukup luar biasa menggelegar. Kali ini langit telah langsung berubah menjadi gelap gulita. Detik berikutnya sinar cahaya emas melesat ke arah langit dan menyelesaikan petir-petir bergemuruh itu. Hal ini juga telah menyebarkan petir hitam di langit. Lalu situasinya kembali cerah seperti semula. Kita berpindah ke tempat dari Xiaoyan berada. Kali ini Xiaoyan pada akhirnya berhasil memurnikan pil energi darah satu warna selama hampir 20 hari. Segera setelah itu, dia pun mulai berdiri dan membuka pintu kamarnya ini. Aroma dari pil energi darah itu menyebar keluar dengan cara yang cukup harum. Setelah memurnikan pil energi darah selama kurang lebih setengah bulan ini, pengendalian api dan juga kemampuan alkemi Xiaoyan telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Xiaoyan memiliki total 140 set bahan obat dari pil energi darah dan dia telah berhasil memurnikan 73 set. Tingkat keberhasilan seperti itu sudah sangat baik bagi seorang Xiaoyan. Selama periode waktu ini Long Yi juga telah banyak melahap pil petir di langit. Hal itu membuat kekuatan petir yang berada di dalam tubuh Long Yi tumbuh semakin besar. Dan setelah Xiaoyan selesai memurnikan pil obat itu, pada akhirnya Long Yi kembali masuk ke dalam pagoda emas untuk segera menyerap seluruh kekuatan petir yang berada di dalam tubuhnya ini. Dan mungkin hal yang akan dilakukan oleh Long Yi itu memakan waktu yang cukup lama. Tapi nanti jika dia berhasil dan keluar dari kultivasinya, imbalan yang diberikan juga menakjubkan. Karena Xiaoyan yakin Long Yi pasti akan bisa menembus bintang 3 Daodi. Kali ini Xiaoyan berniat untuk pergi menuju rumah lelang Dasang dan memberikan pil energi darah satu warna itu supaya dijualkan oleh mereka. Xiaoyan juga penasaran apakah penjualan dari cairan Kingling miliknya telah terjual habis, dan mudah-mudahan keuntungan yang didapatkan Xiaoyan bisa digunakan untuk membeli bahan obat selanjutnya. Setelah Xiaoyan berganti pakaian menggunakan jubah berwarna hitam dan juga menggunakan topi bambu besarnya, dia pun mulai berjalan menuju ke rumah lelang Dasang tanpa ragu-ragu lagi. Setelah sampai di dalam tempat itu, pemuda yang merupakan staf dari rumah lelang Dasang ini menyuruh Xiaoyan untuk langsung pergi saja menuju ruangan dari nona muda Zeni. Tak lama kemudian, Xiaoyan pun tiba di depan ruangan itu dan dia mengetuk pintunya. Zeni yang berada di dalamnya langsung membuka pintu tersebut dan sambil tersenyum dia berkata, "Tuan Muda Suang, akhirnya Anda tiba juga. Silakan masuk." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia masuk ke dalam ruangan dari Zeni ini. Gadis cantik itu kemudian menutup pintu dari ruangannya rapat-rapat. Ketika Xiaoyan memasuki ruangan dari Zeni ini, sebenarnya di dalam tempat itu Zeni tidak sendirian, melainkan Le Xiaolong juga telah hadir dan memang sengaja menunggu kedatangan dari Xiaoyan. Le Xiaolong menatap Xiaoyan yang menggunakan topi bambu. Dia tertawa sambil mengatakan, "Saudara Xiaoyan, tidak ada orang luar di sini. Kau bisa membuka topimu." Mendengarkan hal seperti itu, Xiaoyan hanya bisa melepaskan topi bambunya dan memperlihatkan wajah aslinya. Xiaoyan sambil tersenyum, dia berkata, "Sepertinya aku masih belum bisa menyembunyikannya dari senior Le Xiaolong." Pandangan mata dari Le Xiaolong menatap wajah Xiaoyan sambil tersenyum, dan kemudian di dalam hati dia berpikir apabila Xiaoyan memang sangat berhati-hati untuk tidak mengungkapkan identitas aslinya, dan itu merupakan sesuatu yang bagus sesuai dengan apa yang dikatakan Le Xiaolong sebelumnya terhadap Xiaoyan. Le Xiaolong selanjutnya berkata, "Sudah kuduga sejak awal bahwa kau memanglah Tuan Muda Xiaoyan yang mengirimkan cairan Kingling tersebut ke dalam tempat ini. Mari, izinkan aku memperkenalkan dirimu. Nona muda, ini adalah Xiaoyan yang sekarang dipanggil dengan sebutan Suang Guo. Maka dari itu kita panggil saja Tuan Muda Suang mulai detik ini." Tuan Muda Suang, perkenalkan, ini adalah manajer rumah lelang
Dia adalah Zenny. Baiklah, kalian berdua bicarakan urusan bisnis terlebih dahulu. Pandangan mata dari Zenny melihat ke arah Soyen dan kemudian dia mulai berkata, Tuan Muda Suang, cairan Kingling yang Anda percayakan padaku saat itu sudah terjual habis hanya dalam kurun waktu kurang dari setengah hari. Harga per botolnya telah mencapai 100 koin tanda naga. Ketika Zenny menjelaskan tentang detail penjualannya itu pada Soyen, bocah ini malah menatap kecantikan dari Zenny seolah-olah dia sangat terpikat. Namun Zenny sebagai orang yang cukup profesional, dia tidak mempedulikan apa yang dilihat oleh Soyen. Bahkan dirinya terus melanjutkan perkataannya ini. Zenny sambil tersenyum, dia pun berkata, Tuan Muda Suang, total hasil penjualan ramuan obat Kingling kali ini adalah 3.400 koin tanda naga, dan kami memberikan diskon maksimal kepada Tuan Muda Suang hanya mengenakan komisi 2%. Ditambah pajak yang kami wajibkan, totalnya menjadi 12%. Tuan Muda Suang perlu membayar pajak 10%. Jadi Anda akan menerima total 2.693 koin tanda naga, dan semuanya sudah aku masukkan di dalam kartu tanda naga ini. Sementara yang ini adalah kartu kristal ungu. Mohon keduanya simpan baik-baik. Tuan Muda Suang, dengan kartu kristal ungu Anda akan bisa menikmati diskon terbesar di dalam aliansi bisnis kita. Zenny pun kemudian menyerahkan 2 kartu, yang satu berwarna kristal ungu, sementara yang satunya lagi adalah kartu perak yang diukir dengan tanda naga. Kartu tanda naga sendiri adalah kartu mata uang yang umum digunakan di dalam kota Jugi. Karena status kota Jugi sebagai pusat perdagangan dan juga ekonomi, kartu tanda naga secara bertahap menjadi kartu mata uang universal di dalam seluruh benua Dodi ini. Dan kartu tanda naga dinamai berdasarkan dengan simbol naga yang terukir di atasnya. Sementara kartu kristal ungu merupakan kartu VIP kelas tertinggi dari aliansi bisnis. Mereka yang memegang hal ini tidak hanya bisa menikmati diskon dan juga layanan tingkat tertinggi dari aliansi bisnis, tapi kartu ini juga merupakan simbol status dari seorang bangsawan. Biaya produksinya saja membutuhkan puluhan ribu koin tanda naga, dan jumlahnya juga sangat terbatas. Semua pemilik dari kartu kristal ungu tanpa terkecuali merupakan tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai bidang dan juga mitra penting aliansi bisnis, sehingga menjadikan kartu kristal ungu sangat berharga. Soyen pun kini langsung menyimpan kartu kristal ungu dan juga kartu tanda naga. Dia pun paham bahwa saat ini mungkin aliansi bisnis memberikan barang yang berharga tersebut adalah untuk memenangkan hati dari Soyen. Sebelum Soyen berbicara tentang niatnya apa datang ke tempat ini, tiba-tiba saja Zenny berbicara kembali sambil menatap mata Soyen. Tuan Muda Suang, permintaan akan cairan Kingling sangatlah tinggi di luar sana. Kami harap Tuan Muda Suang bisa memurnikannya lebih banyak lagi, dan bahan-bahan obat yang dibutuhkan bisa dibeli langsung dari kami, dan harganya akan jauh lebih murah. Soyen pun sedikit terkejut, jelas menyadari sesuatu, tapi tetap menganggukkan kepalanya. Dengan lambaian tangan, Soyen pun menyerahkan sebuah daftar dari bahan-bahan pembuatan cairan Kingling kepada Zenny. Hal itu dia lakukan sambil berkata, semua bahan obat yang aku butuhkan ada di dalam catatan itu. Beli sebanyak yang memungkinkan. Uang yang aku miliki saat ini. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat secercah harapan terpancar dari dalam mata Zenny. Soyen pun memperhatikan ekspresi wajah dari Zenny sambil sedikit tersenyum. Zenny memanglah wanita yang cerdik, tapi Soyen juga cukup percaya diri. Meskipun dia telah memberikan daftar dari bahan obat-obatan yang akan digunakan untuk membuat cairan Kingling, aliansi bisnis tidak akan pernah mampu membuat benda itu, karena proses pembuatannya sendiri harus dibagi dalam beberapa langkah yang paling penting. Satu langkah yang salah akan menyebabkan sebuah kegagalan. Zenny kemudian menyerahkan bahan-bahan yang dibutuhkan Soyen kepada Le Shaolong di sampingnya, dan kemudian Le Shaolong segera mengatakan, jika begitu aku akan mempersiapkan bahan-bahan ini terlebih dahulu. Le Shaolong segera pergi meninggalkan ruangan dari Zenny.
Detik berikutnya Soyen melambaikan tangannya dan dia memperlihatkan sebuah botol giok yang di dalamnya berisi pil energi darah. Zenny pun memandang botol giok itu yang sekarang sudah hampir memenuhi mejanya dan berkata dengan penuh minat, kali ini jumlahnya jauh lebih banyak. Tapi kenapa berbeda ya? Apakah ini bukan cairan Kingling? Soyen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, benar, ini memang bukan cairan Kingling. Ini adalah pil energi darah satu warna yang merupakan pil tingkat kaisar level 2, digunakan untuk penyembuhan darurat. Efeknya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pil pengisi darah 2 warna, dan bahkan hal ini juga sebanding dengan pil pengisi darah 3 warna. Nona muda Zenny, jika kau tidak percaya dengan apa yang kukatakan, kau bisa mengujinya sendiri. Zenny pun kemudian menimpali, tidak perlu, aku percaya pada Tuan Muda Suang. Setelah mengatakan hal seperti ini, Zenny pun melambaikan tangannya. Dia menyuruh seseorang membawa pergi dan memulai membuka lelang yang baru. Setelah menyerahkan pil energi darah ini, Soyen bersiap untuk pergi. Dia berdiri, menangkupkan kedua tangannya sambil berbicara, Nona muda Zenny, karena urusan di dalam tempat ini sudah selesai, aku mohon permisi. Zenny pun kemudian mengatakan, tunggu dulu, Tuan Muda Suang, tidakkah kau ingin menunggu bahan-bahan obat yang telah kau beli barusan? Soyen hanya menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berbicara, untuk saat ini aku akan pergi ke pasar Taobao terlebih dahulu untuk melihat-lihat. Ketika Zenny mendengar tentang pasar Taobao, alisnya pun segera terangkat dan dia berdiri sambil berkata, pergi ke pasar Taobao? Bagus, jika begitu bagaimana kalau aku menemani Tuan Muda saja? Alasan kenapa Soyen ingin buru-buru pergi dari dalam ruangan Zenny ini karena dia sudah tidak tahan melihat kecantikan dari gadis ini, serta dadanya yang besar membuat burung dari Soyen rasanya ingin berdiri tegak. Dan Zenny sebenarnya sejak awal sudah melihat kecanggungan dari seorang Soyen itu. Sejak pertama kali Soyen bertemu dengan Zenny, gadis cantik ini bisa merasakan sebuah perasaan akrab dan juga kedekatan yang tidak terlukiskan, terus-menerus membangkitkan kenangan terdalam yang telah lama terpendam di dalam dirinya. Terlebih lagi, paman dari Zenny yaitu Zen Bufan telah memintanya memperlakukan Soyen dengan sebaik mungkin jika bisa menangkan hatinya. Jadi secara aktif Zenny menawarkan diri untuk menemani Soyen. Mendengarkan hal seperti ini, Soyen hanya bisa tersenyum getir sambil menggelengkan kepalanya. Dia ingin menghindari gadis ini, tapi ternyata gadis itu malah menempel pada Soyen. Alhasil Soyen tidak mampu menolaknya dan hanya bisa menyetujui permintaan dari Zenny. Keduanya kemudian berjalan keluar dari rumah lelang secara berdampingan untuk menuju pasar Taobao. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Benda apa yang akan didapatkan Soyen ketika dia berjalan-jalan di dalam pasar Taobao itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Taobao.